Beliau ingin anak-anak beliau itu tidak sama seperti beliau. Beliau itu untuk mendalami ilmu agama itu cukup sudah tua, tidak dari muda. Maka setelah beliau kembali menekuni ilmu agama, ketika umur beliau sudah mulai agak senja, gitu, sudah memiliki beberapa anak, maka beliau kejadian itu tidak ingin terjadi kepada anak-anak beliau. Sehingga sedini mungkin anak-anak beliau disuruh atau diperintahkan oleh beliau untuk menggali ilmu agama. Maka ada salah satu adik saya yang baru berumur sekitar 4 tahun ketika itu, karena pengen banget beliau ingin menggali potensi sekecil mungkin, maka dari umur 4 tahun sudah dititipkan di pesantren, dipondokkan dari kecil. Dan alhamdulillah hasilnya ketika adik saya baru berumur 11 tahun, beliau bisa selesai 30 juz. Saya ingat sekali beliau pernah mengaji kepada Tuan Guru Abu Yadimyati Banten, Cidahu, almarhum. Nah beliau itu kalau ngaji ke Abu Yadimyati itu, Buya itu kalau ngajar itu 6 kitab sekali ngaji. Dan kitabnya itu tidak ada yang kecil, kitab-kitab besar semua. Sehingga beliau yang dulu belum punya kendaraan harus naik kendaraan umum itu, memakai tas itu, kalau bawa kitab sampai jebol berulang kali, kayak orang dipanggu, dibawa. Karena begitu pengen belajarnya ke Banten, kalau beliau begitu gigih berangkat dari pagi, kadang sampai harus nginap terlebih dahulu. Beliau nyari ongkos, nyari buat ini dan ini segala. Kegigihan itu yang membuat kita kadang-kadang merasa malu. Maka ketika kita pengen mulai ngaji, orang tua kita, Buya bilang, ya sekarang mah udah enak untuk belajar. Sudah ada kendaraan, sudah ada ongkos, sudah ada orang tua yang membayar. Dulu waktu ayah mau belajar, Buya mau belajar, harus mencari uang terlebih dahulu, harus naik kendaraan umum, harus izin kepada gurunya dan sebagainya. Itu yang membuat kita anaknya malu. Bahkan hingga sampai saat ini pun kita sudah besar gitu. Beliau ketika ingin menasehati orang anak-anaknya itu, beliau tidak melalui omongan, bahkan melalui tindakan saja beliau. Ketika beliau ingin menyuruh anak-anaknya untuk sekolah yang lebih tinggi gitu, beliau tidak mengatakan ayo kuliah lebih tinggi, tidak, tapi beliau buktikan diri beliau sendiri. Hingga sampai saat ini pun beliau masih kuliah di umur yang senja untuk untuk meraih titel gelar doktor beliau. Beliau itu sangat disiplin. Jadi dia ingin apa yang beliau ajarkan itu bisa diserap oleh santri-santrinya. Sehingga kedisiplinan yang beliau terapkan di sini, bahkan jauh sebelum ada pesantren ini, beliau juga mengajar di kediaman beliau di Kebayoran Baru. Itu santrinya sendiri juga diterapkan kedisiplinan. Saya punya pengalaman, belum pernah saya menghaji bikin surat, ayo kita ngaji serius, kita bikin perjanjian. Jadi tidak boleh tidak hadir, harus hadir. Dia pernah bicara sama saya, bilang, kita kalau pinter tuh jangan buat diri sendiri. Kita kalau kaya pun juga jangan buat sendiri. Mari kita berikan kepada orang lain, supaya hidup kita itu lebih manfaat kepada orang lain. Dan pesantren ini, santrinya tidak dikenakan biaya sama sekali. Kalau yang mampu, pengen di sini, ya, itu dia bayar sesuai dengan kemampuan dia. Kalau memang dia mampunya sekian ribu, ya silahkan. Itu pun untuk subsidi silang kepada santri-santri yang tidak mampu. Biiznillah saya belajar kitab ini, jadi sudah selesai S1 dan saya sudah punya anak, sudah berumah tangga, kurang lebih kira-kira anak saya sudah 3 orang pada waktu saya mulai belajar menekuni belajar ini. Kalau di antara pemirsa ada yang pengen jadi ustadz, pengen jadi kiai, sudah berkeluarga, ya, dan pingin benar, syaratnya cuma satu. Dari pengalaman saya ketika belajarnya sungguh-sungguh, ya, ilmu dijadikan nomor 1, ya, baru kemudian istri dan anaknya, maka ilmu insya Allah bisa turun, asalkan niatnya benar-benar ikhlas. Dan saya termasuk yang mengalami itu. Saya tanpa lewat pondok pesantren di Jakarta, sudah berkeluarga, kecewa dengan dunia kepengacaraan, tidak punya pendidikan, tapi saya pengen supaya tangan gemetar orang tua saya bisa menangkap. Tekadnya kuat, jadikan nomor 1, keluarga nomor 2. Pasti bisa. Kenapa saya ingin mengatakan keluarga nomor 2? Ternyata juga
ya ternyata juga ilmu itu tidak mau dimadu. Ya. Pada siapapun dia harus perlu keseriusan. Terlebih lagi ketika dia belajar sudah dalam keadaan cukup umur seperti saya. Perjalanan sang tokoh akan terus berjalan, mencari kebaikan, menebar manfaat.